Halo, ketemu lagi. Jadi kita akan membahas yang terakhir, ya, dua yang terakhir yaitu service. Nah, di mana service ini adalah jasa, jasa kalian. Jadi kalian selain menjual produk, kalian juga menjual jasa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk service dan incoming service request, kita bisa melihat, oh ada banyak banget yang diminta sama pasar. Gitu. Nah, kita yang perlu diperhatikan adalah apa? Pertama adalah request proposalnya dulu. Nah, kliennya siapa? Terus dia membutuhkan apa? Nah, di sini ternyata dia membutuhkan franchise service untuk 4 hari, marketing service untuk 2 hari. Nah, terus di situ juga ada max bid price allowed. Nah, ini kayak lelang gitu. Jadi lelang. Ini kita tender. Jadinya kita ada dia sebagai perusahaan, dia sebagai klien kita, ini maksimalnya maksimal dia bayar itu adalah 72.000 gitu. Nah, terus gitu juga bisa kita lihat ada minimum bidders 2 tim. Nah, seandainya nih kalau tim kalian ngebid di sini. Nah, tapi nggak ada satupun tim lain yang ngebid di situ juga, maka ini dianggap hangus karena minimalnya dia ada 2 tim untuk apa namanya untuk sebagai pemanding seperti itu. Jadinya kalau tidak ada 2 tim atau lebih yang ngebid di satu tempat ini dengan minimum bidders yang ditentukan, maka bid yang ini dianggap hangus. Jadi strateginya bagaimana? Mungkin kalian bisa aim yang di minimum biddersnya satu atau bahkan aim semuanya, gitu. Tetapi tentunya juga ada penaltinya juga kalau misalnya kalian juga untuk ngeset semuanya, gitu. Nah, di sini juga ada late penalti 500 Australian dollar per day, gitu. Nah, kenapa? Karena di sini kita bisa lihat, oh publish-nya dari ke-12, bid result-nya. Jadi bid result itu hasilnya kalian dapat ini klien atau enggak itu di tanggal 17 dan dibutuhkannya tanggal 22. Jadi jika kalian bisa deliver sebelum tanggal 22, maka kalian tidak dianggap late. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya aku bisa tahu aku late atau enggak? Nah, maka dari itu kita kalau misalnya mau ngebid kita harus plan a quote. Nah, plan a quote. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian punya marketing service, franchise service, dan technical service. Kalian punya masing-masing punya 4 orang dan kalian bisa pilih dia mau kerja di hari keberapa. Nah, seandainya kita lihat di sini, franchise service kita butuh 4 hari. Maka simpelnya kita bisa set untuk 4 orang di hari yang sama. Nah, karena dia butuh 4 hari kerja. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sudah punya 4 orang di hari yang sama, it's okay karena kalian sudah memenuhi kuota 4 hari itu. Seperti itu. Jadi kita juga harus perlu lihat dia butuhnya apa. Kalau dia butuhnya franchise dan marketing, kita harus sediakan franchise dan marketing. Jadi marketingnya kita kasih 2 juga gitu. Nah, tenang untuk marketing, franchise dan technical itu memiliki orang yang berbeda-beda dan bahkan kalian bisa hire lebih dari 4 gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak butuh technical service, apakah kalian harus ngebid juga untuk technical? Enggak kok. Kalian hanya perlu memenuhi kuotanya mereka. Seperti itu. Nah, kalau sudah kalian set seperti ini, kalian juga bisa misalkan gini, oh aku mau clean list ini hanya kerja di sini selama 4 hari, ini juga bisa. Gitu. Ini sama aja, tergantung dari strategi kalian. To put it simply, berapa banyak kotak kuning ini, itu mewakili berapa banyak hari yang akan dikerjakan. Gitu. Nah, kalian setelah itu bisa quote. Nah, di sini quote kalian juga bisa lihat, oh max bid price-nya 72.000. Nah, namanya bid, kalian harus rendah-rendahan di sini, bukan tinggi-tinggian. Bedanya sama lelang seperti itu. Kalian harus rendah-rendahan. Dia kan maksimal bayar 70.000. Kalian bisa set misalnya 71.000. Nah, kalau misalnya 71.000, terus gimana? Tim lain apakah juga ngeset 71.000? Nah, itu kalian bisa kalkulasi. Nah, di sini kalian cost-nya adalah $2.200. Nah, berarti kalian harus mengeluarkan harus menagih dia lebih dari ini untuk profit kan tentunya. Nah, maka dari itu kalian harus set price kalian sebaik-baiknya karena kalian nggak bisa tahu dong tim lain juga apakah ngebid, juga apakah dia ngebidnya harganya berapa gitu. Jadi kalian harus ngeset price serendah mungkin, tetapi juga harus seprofit setinggi mungkin sehingga kalian juga mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Nah, setelah kalian bid, kalian juga bisa lihat sales ordernya gitu. Jadi ini yang mana yang kalian diterima, yang mana yang kalian diterima oleh kliennya gitu. Kalian bisa lihat progresnya di sini. Nah, berhubung karena di demo ini kita belum bisa lihat, maka dari itu nanti kalau misalnya kalian service, kalian akan bisa lihat dan kalian bisa juga demo langsung nanti ketika mencoba modul SEO. Itu aja untuk service. Kita akan berlanjut ke explanation terakhir. See you on the next explanation.